Jadi bagaimana caranya satu manusia di dunia ini yang ada 7 miliar orang ini, yang mungkin trading di dunia ini sekitaran 1 miliaran orang, ya di dunia ini, bagaimana caranya mereka bisa bergerak punya posisi yang sama untuk menggerakkan harga naik atau harga turun. Halo semuanya, balik lagi sama gue Gimsong dari Trading Academy ID di episode Trading 101 kali ini ya, yang gue memang kemarin-kemarin sempat nggak ada update lagi di Trading 101, tapi ya now gue mau bikin lagi. Kemarin cuma sempat bikin Trading Friday, tapi gue tahu memang edukasinya di Trading Friday itu lebih advance gitu ya, karena bagaimana gue menganalisa, jadi mungkin ada istilah-istilah yang tidak diketahui. Dan ya Trading Friday memang khusus untuk gue kasih outlook sebetulnya ya, jadi kayak market watch ya, tapi mostly di gold memang, dan biar teman-teman terbantu punya arahan lah ya kalau menganalisanya bagaimana. Mungkin yang baru nonton jadi bisa punya gambaran cara menganalisa dari open PC-nya sampai jadi mau trade itu bagaimana gitu ya. Nah itu di Trading Friday. Nah tapi kalau di Trading 101 itu gue memang pengen khusus bikin untuk ngajarin ke lebih spesifik things-nya ya. Kayak kemarin gue bahas pertama untuk bagaimana menggunakan MetaTrader 4 gitu ya. Seharusnya sebenarnya sebelum jadi trader ya udah harus tahu dulu bagaimana cara MetaTrader 4 gitu kan. Kalau nggak bisa pakai MetaTrader 4 ya nggak mungkin jadi trader. Nah, dengan detail seperti itu gue harap memang bisa bantu teman-teman benar-benar masih baru mau terjun ke dunia trading dan bisa mengenali istilahnya lebih, istilah-istilah segala macamnya lebih dalam lagi, dan bisa mengerti bagaimana cara penggunaannya gitu ya. Jadi nggak cuma mengerti istilahnya secara teori, tapi cara prakteknya juga. So, this is for you Trading 101 untuk teman-teman yang memang baru terjun ke dunia trading. Nah, di video kali ini gue mau bahas hal yang paling basic, selain dari pengenalan MetaTrader 4 gitu ya. Tapi yang untuk kita mulai masuk ke bagaimana menganalisanya ya, dan hal yang paling basic dan yang paling diketahui oleh seluruh orang trader di dunia dan wajib untuk diketahui gitu ya, wajib diketahui untuk seluruh trader yang ada di dunia ini, itu adalah yang namanya zona support and resistance. Mungkin teman-teman udah banyak lihat juga di YouTube dimanapun itu support resistance, everybody use it gitu ya. Nah, and ketika everybody use it ya, semua orang menggunakan teknik ini support and resistance, everybody knows, semua orang tahu akan support resistance. Di saat itulah berarti teknik tersebut itu paling mutakhir. Kenapa? Karena dalam trading ya, terkhususkannya di forex, commodities, gold, index gitu ya. Intinya di market-market yang sudah mature, yang kapitalisasinya itu udah triliunan dolar gitu ya. Nah, hal yang paling mendasar yang bisa menggerakkan harga itu adalah manusianya sendiri, tradernya sendiri gitu. Nah, jadi yang membuat harga bergerak naik turun itu sebetulnya dari supply and demand dari manusia yang klik beli, teman-teman yang klik buy sell, gua yang klik buy and sell, itu yang menggerakkan harga. Nah, jadi bagaimana caranya satu manusia di dunia ini yang ada 7 miliar orang ini, yang mungkin trading di dunia ini sekitaran 1 miliaran orang ya, di dunia ini, bagaimana caranya mereka bisa bergerak punya posisi yang sama untuk menggerakkan harga naik atau harga turun. Jadi harus ada satu patokan bukan yang bikin orang ketika melihat hal tersebut jadi bilang, oh ini mau naik, gua mau beli. Oh ini mau turun, gua mau sell. Nah, ada polanya di market itu. Pola itu selalu terulang-ulang, dan yang paling terkenal itu adalah support and resistance. Nah, jadi gua akan membahas support and resistance lebih dalam dan bagaimana penggunaannya, bagaimana melihat support and resistance, dan apa yang bisa diekspektasikan ketika support resistance itu terjadi. Oke, nah jadi di video ini gue akan fokus membahas support resistance, and the next nanti, tapi gue kasih bocoran juga, gue akan bahas yang lebih advance-nya lagi, itu ketika support resistance itu ditembus, ya apa yang bisa kita ekspektasikan kita lakukan. Nah, cuma itu is for the next video. Tentu sekarang kita bahas support resistance dulu. So stay tune di Trading Academy Education Channel, dan gue bakalan ajar banyak lagi, lebih dalam lagi teknik-teknik yang diperlukan untuk teman-teman bisa trading lebih mantap gitu ya. Nah, jadi support resistance very important. Mungkin teman-teman udah sering dengar gue ngomongin tentang support resistance udah ya. Dari manapun mungkin teman-teman udah sering dengar support resistance. Nah, jadi tapi apa sih sebenarnya support resistance tersebut gitu ya? Nah, jadi simpelnya kita lihat harga kan, kita tahu nih yang udah nonton MetaTrader 4 gitu ya.
Teman-teman udah tahu kalau kita kerjaan kita trading ini ya kita ngeliatin chart gitu kan, harga naik turun, ada candlestick, bar chart, line chart, intinya kita melihat chart, menganalisa untuk kedepannya harganya bakal naik atau turun. Nah, di satu titik harga itu misalkan dia lagi naik ya, dia itu tidak mungkin selalu naik ya. Ibaratnya chart itu, MetaTrader itu kayak rumah gitu ya. Jadi rumah itu selalu punya atap dan ada lantainya. Nah, di dalam pergerakan harga candlesticknya itu kita ibaratkan kayak bola gitu ya. Jadi dia tuh selalu naik turun, kena atap dia turun, kena lantai dia naik gitu ya. Nah, itulah basic dari support dan resistance. Jadi resistance itu harus diingat, resistance itu adalah level atap atau di atas. Jadi ekspektasi kita ketika dia kena level resistance, harga turun. Support dia tuh lantai ya. Jadi kalau bolanya kena lantai, dia bisa bounce back. Nah, jadi gue rasa memang kebanyakan teman-teman udah banyak ngerti juga. Nah, cuman yang tricky kadang adalah di market kan harganya itu candlesnya itu tidak, kalau kita lihat atap tuh kan rata tuh, lantai juga rata tuh. Dan kecuali kalau kita lagi di hutan beda cerita ya, nggak ada atap ya. Tapi kita bayangin rumah, atapnya kan rata, lantainya rata kan. Nah, tapi kalau di chart kan kadang-kadang harga itu, apalagi candlestick gitu ya, dia bikin ada body, ada ekor gitu ya, ada body, ada ekor gitu kan. Kadang-kadang kita, yang biasanya gue lihat teman-teman tuh bingung, nih gimana mau patokin resistennya dan supportnya tuh di mana itu, tarik garisnya itu di mana gitu kan. Nah, so di sini gue bakalan kasih tahu juga gimana cara gue melihat support resistennya yang bagi gue benar ya. Dan ada beberapa tipe support dan resisten juga yang perlu diketahui, kayak ada major support resistance, ada yang minor. Nah, di sini gue akan bahas. Oke? Nah, jadi kita langsung masuk saja ke dalam chartnya. So, untuk teman-teman sebelumnya, teman-teman bisa kalau ada pertanyaan langsung gitu ya, mungkin gara-gara gue udah ngomong segala macam, punya pertanyaan langsung komen aja di below, kalian bisa langsung tanya. Dan ada semua info tentang broker yang gue pakai dan segala macam, kalian bisa klik link di bawah, you can see it. And so kita langsung lihat to the next the button gitu ya, kita langsung lihat di chart ya. Nah, di sini kita udah lihat chart gold ya. Gue memang selalu biasanya lihat gold. Tapi di sini hari ini tanggal 9 November gitu ya, 2020 nih, malam ini goldnya gila jatuhnya ya. Nah, di sini sebetulnya kenapa dia bisa jatuh begini? Technically kalau lihat dari daily time frame itu sebetulnya ada resistance di sini. Nah, cuman dia tuh belum kesentuh aja sih sebenarnya. Agak mepet dikit, dia udah jatuh duluan. Nah, jadi sebetulnya untuk yang saat ini jatuhnya malam ini ya, gold itu bukan karena support resistance-nya, tapi karena ada hal lain, ada teknik lain yang dan capetan segala macam yang udah gue bahas juga sebetulnya capetan dalam data plan. So you can get it di dalam data plan online course yang udah kita sediakan. Ya, di situ ada gue ajarin. Terus penurunan gold ini sebetulnya kita juga ada grup namanya Community Center. Gue udah bilangin di sini ada kemungkinan dia bakal koreksi. Cuma memang koreksi dia tuh karena goldnya masih bullish, dia bisa lanjut naik gitu ya. Nah, cuman gue udah expect dia harganya kurang lebih di level 1960-an itu dia bakal turun koreksi. But turns out ternyata dia bukan hanya koreksi, dia langsung amblas turun gitu ya. Karena ada news dari kita tahu bahwa Joe Biden udah menang US election, terus vaksin sudah ditemukan ya, yang katanya memang lebih akurat, baru di newsnya baru sore tadi munculnya, jadi membuat safe haven aset agak tidak diminati, orang pindah ke yang lebih beresiko seperti saham gitu ya. Nah, jadi goalnya amblas gitu ya. Nah, but for another time nanti gua bakal bahas lebih dalam lagi. Untuk di video ini balik kita fokus di support resistance. Yang pertama-tama, mungkin teman-teman tadi gue udah bilang kalau atap dan lantai itu kan dia rata gitu ya. Jadi dia nggak kayak di chart gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh yang gue sering temukan, gue juga ngajar-ngajar teman kan, teman gue sendiri gitu ya, orang-orang. Nah, kadang-kadang tuh mereka suka kayak bingung gitu. Bro Kim, ini resistennya tuh yang ini kan ada kayak gini misalnya, kita lihat chartnya sekarang. Resistennya itu yang ini atau yang ini sih, gitu kan? Nah, kadang-kadang orang tuh bingung, yang gue sering lihat tuh adalah mereka antara mengambil benar-benar harga tertinggi, ngitung ekornya, atau ngambil bodinya aja, gitu kan?
Nah, for me personally, ya mungkin ini juga jawaban untuk teman-teman. Dua-duanya ini garis putih yang gue gambar, ya, yang dua ini, it's resistant. Ya, dua-duanya ini resistant. Ya, nah, dua-duanya ini resistant. Jadi nggak ada yang salah. Jadi kalau ada yang ngambilnya cuma di atas, di ekornya, it's okay. Karena itu consider as resistant juga. Kalau ngambil yang di harga tutup, atau di sininya gitu ya, di body candle-nya, itu juga resistance. Ya, kenapa begitu? Karena kalau kita turunkan ke time frame, ini kan kita lagi lihat di H4 kan. Nah, kita coba fokus di sini ya. Nah, kalau kita coba turunkan time frame ke lower time frame yang jauh, misalkan kita turun sampai M30, oke, kita coba cari lagi tadi kotak kuning. Nah, itu sebetulnya juga dia tuh it's the resistant, tapi di sini case-nya dia memang masih ngekor. Kita coba turun lagi ke M15 gitu ya. Nah, kalau kita makin turunkan time frame gitu ya, makin kelihatan sebetulnya itu tuh daerah-daerah body candle gitu. Kalau kita turunkan ke M5, bisa dapat nggak ya? Biasanya nih kadang nggak dapat lagi, terlalu jauh gitu. Nah ini nih. Nah tuh kan, sebenarnya masih bisa dapat body candle, ada doji lagi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di H4 gitu ya, misalkan tadi kita balik lagi tadi ke H4. Nah, ini kan cuma terlihat seperti satu candle kan, dan tidak terlalu meyakinkan itu resistant. Actually itu juga sebetulnya resistant, karena kalau kita turunkan lower time frame, dia itu biasanya ada kumpulan candlestick menit yang lebih rendah, ya time frame yang lebih rendah itu ngumpul di sana membentuk resistannya yang bisa lebih terlihat lebih jelas. Jadi nggak ada yang salah ngambil di sini atau di sini, sama aja. So no matter kita ngambilnya di level ekor atau di body candle-nya, sama aja, is resistant. Oke, nah tapi biasanya memang jadi membingungkan karena jadinya kayak ada dua garis gitu kan. Jadi mau ngambil mana nih? Makanya gue biasanya pakai kalau kayak gini zona. So gue bilang adalah ketika harga sudah menyentuh level zona ini, it's good to sell karena ini adalah zona resistance. Gue pakai rectangle kalau di trading view biar gue lebih dapat detailnya. Dan biasanya gue ambil di tengah-tengahnya, ya. Jadi kalau gue dapat dua, ya antara dua zona ini gue ambilnya di tengahnya untuk entry-nya biasanya. Oke. Nah, so that's its resistance, ya. Yang dimana sama support juga ya. Kalau kayak gini kan, kadang-kadang bingung kan, nih supportnya di mana dah, gitu kan? Apakah di sini, apakah di sini, gitu kan? Atau di sini, ngambil yang di sini misalkan. Semuanya ini adalah level support. Nah, cuman kalau ini lebih banyak lagi kan, karena memang goalnya turns out di hari waktu di sini ya, itu agak memang suka ngekor gitu ya. Jadi banyak supportnya gitu. Nah, turns out yang gini memang kebanyakan supportnya, jadi bisa bingung gitu, ini mana yang benar itu supportnya. Makanya kita to the next kriteria untuk support resistant, itu yang ada level major dan minor. Oke. Nah jadi pertanyaan sering gue dapat tuh yang pertama itu udah terjawab ya, jadi nggak apa-apa mau ngambil di level ekornya atau di level bodinya, it's okay, tapi normally lebih bagus memang dijadiin zona aja dan ambil tengahnya nantinya untuk entry, karena biar bisa dapat harga tuh benar-benar lebih memang nggak dapat paling puncak, tapi bisa dapat relatif lebih tinggi. Oke. Nah tapi kalau yang udah kebanyakan gini, bagaimana caranya kita memastikan ini support yang betul yang bisa kita ambil? Oke. Nah itu masuk ke pertanyaan kedua ya, untuk menjawabnya itu adalah dua tipe major, dua tipe support resistant ya, ada yang major, ada yang minor. Oke, di sini gua bakal ngambilnya untuk yang contoh support ini karena it's good di gold. Nah, membedakannya bagaimana membedakan major dan minor? Support major itu ketika harga hit di level harga tersebut ya, jadi ketika harganya menyentuh level support itu, dia akan membawa harga tuh terbang tinggi. Ya, dia tidak cuma rebound, but dia bisa membentuk sampai bikin harganya membentuk higher high, bahkan terbang terus sampai bulan, itu biasanya orang bilang gitu kan. Nah, itu if happens, that's what I call a major support. Nah, kalau minor, dia itu supportnya paling cuma bawa harganya tuh ya rebound doang, kecil, nggak bisa terlalu jauh. Nah, contohnya kalau di sini, ya di sini, oke. Dari satu chart ini jelas major supportnya di sini. Oke, kenapa? Karena ketika harganya jatuh turun dari sini, oke, jatuh turun dalam, ya, oke, terus sampai dia bikin ada chart pattern juga gitu ya.
double bottom gitu kan. Nah, dia bikin support di sini. Support di sini, ya. Again, doesn't matter mau ngambil yang di ekornya atau di sini, ya. Gua relatively biasanya gua ambil area, this is zona beli, gua bilangnya. Nah, dia tuh langsung bisa bawa harganya tuh tinggi sekali. Oke, bahkan sampai kita lihat di sini misalkan ini dari tanggal 24 September dia sampai detik ini sampai November gitu ya, udah hampir 2 bulan tidak menyentuh harga itu, bahkan tidak kembali lagi ke level support ini. Berarti this is the major support. Nah, ketika harga in the future balik ke level major support, yang bisa kita ekspektasi yang terjadi adalah it will hold, ya, itu bakal tahan, ya. Kita bisa lihat harga itu ketika hit level supportnya dia bounce back atau bisa juga di bawah terbang lebih tinggi lagi. Contohnya kayak dari gue bikin video ini kan udah mendekati nih level major support. Nah, ini ada besar kemungkinan kalau level major supportnya kena, goal ini minimal rebound, ya, rebound dulu atau bahkan bisa sampai terbang lebih tinggi lagi. Oke, tapi cuman memang ini kan untuk harga sekarang momentum bearishnya, partisipasi bearishnya tuh terlalu kuat kan memang kan. Jadi ada kemungkinan juga ini bisa ditembus gitu ya. Nanti gua akan bahas juga di next video tapi bagaimana kalau dia ternyata ditembus gitu ya. Nah, cuman untuk sekarang kita fokusnya this is the major support. Oke. Nah, jadi ketika harganya naik terus, turun, kita bisa ekspektasi ketika dia hit level sini dia bakal bounce back. Nah, tapi kadang-kadang kan dia nggak balik-balik nih, ya, dia nggak balik-balik sampai sini kan. Jadi kalau kita mau nunggu dia balik sampai sini kapan gitu kan? Ini udah 2 bulan dia nggak balik lagi sampai level support ini. Nah, kita bisa dapat another major support di mana yang terlihat dengan jelas dia bisa membawa harga itu terbang tinggi, minimal membentuk higher high gitu ya, high yang baru. Contohnya di mana? Kalau yang di sini gitu, di sini ya. Nah, jadi kan dia di sini goalnya tuh sempat naik kan, terus tapi membentuk swing high di sini, and then dia koreksi ya. Jadi dia udah dihantam dari support sini, dia naik, dia dikoreksi. Nah, terus dia naik lagi gitu kan, membentuk high baru. Karena dia break dari yang high di sini. Gitu kan? Nah, so this is ya, yang satu ini menjadi level support yang major lagi karena dia bisa bawa harga terbang menembus high sebelumnya. Jadi kriteria gue adalah seperti itu. Yang pertama, ketika gue bilang major support dan resistance juga gitu ya. Ya, case ini contohnya gue ambil support. Kalau dia major support, yang pertama dia itu harus mampu membawa harga terbang tinggi dan harganya itu nggak balik lagi ke level supportnya, minimal itu 1 minggu untuk gua gitu ya. Kalau dia udah lebih dari 1 minggu sampai berbulan-bulan, it's good, it's a very major support. Yang kedua, dia harus bisa membentuk higher high gitu ya. Jadi kalaupun dia tidak membuat harganya terbang lama gitu, misalkan cuma bertahan seminggu, biasanya kalau dia udah sampai bikin higher high itu biasanya dia bisa lebih dari seminggu. Nah, kalau dia membentuk higher high gitu ya, nah biarpun dia tidak terlalu lama, jadi maksudnya nggak terlalu tinggi harganya terbang, is also a major support di titik itunya gitu ya. Jadi yang contoh kayak gini, ini gue bilang juga major support gitu. Nah, karena dia bikin higher high kan. Nah, jadi kedepannya ketika harganya balik, ya, nah di sini di level sini, nah gue bisa mengekspresikan harganya itu balik terbang. Nah, tapi case-nya sini memang dia jebol sedikit gitu ya, false break di sini. But in the end harganya lanjut terbang sampai harga di sini, baru di sini dihantam lagi kan. Nah, jadi this is also a major support dan kita bisa ekspektasikan we need to buy it ketika dia udah hit level itu, karena di sana bakalan banyak demand yang terjadi gitu ya. Nah, there is a major. Bagaimana yang minor? Yang minor nggak perlu diajarin sebenarnya, lebih gampang lagi lihatnya. Ini minor semua di sini. Yang gua ambil ya udah pakai horizontal line aja di sini gitu ya. Ini semua ini gitu ya. Jadi lebih detail lagi gua bantu tambah brush. Ini kan minor nih. Nah, ini minor juga nih. Oke, ini minor karena harganya cuma sampai turun ke sini, dia udah gitu kan. Di sini juga minor. Ini minor semua nih, support minor. Harganya tuh nggak bisa dibawa terbang tinggi ketika dia hit level sini. Berarti ketika harganya mendekati level sini, kita nggak bisa expect harganya itu bakalan ditahan oleh benteng supportnya, gitu ya. Nah, that's the important thing untuk kita ketahui. Oke. Nah, so
itulah kriteria dari bagaimana gue melihat support dan resistance, dan gue nggak ambil pusing kalau gue melihat yang ngekor-ngekor ini ya, gue anggap ini juga level resistance, gue ambil area. Jadi I hope itu bisa membantu teman-teman bagaimana melihat level support dan resistance. Dan ingat juga bahwa ada yang major dan ada yang minor. Jangan terjebak dengan level major dan minor. Itu harus diperhatikan benar-benar kriteria bagaimana dia bisa menjadi major support atau resistance untuk teman-teman bisa ambil sebagai patokan. Mau beli on weakness, biasanya gue bilangnya buy on weakness itu level support yang major. Sell on strength itu jual di dalam level zona resistance, gitu ya. Nah, dan untuk tambahannya, untuk melihat level support resistance, gua sarankan minimal lihatnya tuh di time frame H1. Jangan turun lebih dalam. H1, H4 dan daily, gitu ya. Jadi ketika kita lihat rejection ya di mana, di H4, optimalnya sih paling optimal tuh di H4, gitu ya. Di H4 itu paling enak untuk dilihat. Daily juga bagus, cuman kadang-kadang kelamaan gitu ya. Tapi di H4 it very good. Jadi carilah level major support resistance-nya tuh di H4 ya, time frame H4 biar kita bisa dapat time support resistance yang lebih bagus tanpa banyaknya noise dari si false break yang bakal gue bahas di the next video. Oke, so that's it untuk support dan resistance, a very simple dan very powerful strategi yang wajib teman-teman pelajari dan ketahui untuk trading di financial market. Instrumen apapun paling efektif tapi di yang udah mature gitu ya, seperti forex. Oke? So, that's it untuk trading 101. I hope you can learn a lot dan nggak ragu-ragu lagi ngambil horizontal line-nya ya. Jadi nggak apa-apa, ekor body candle sama aja, jadiin zona and ambil tengah-tengahnya untuk trigger entry. Oke? Nah, we ketemu lagi di next video ya, kita ketemu lagi di next video untuk gua akan bahas tentang false break dan bagaimana kalau harganya lagi tembus dari support resistance ya. So stay tune di channel ini, and as always, let the profit be you. Salam trading ilmiah. Bye bye.